Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati alam yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengajariku melewati alam yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Oh, Engkau sungguh baik. Shalom, jumpa lagi hari ini di dalam Rise Up. Kita mau sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini yang menjadi perenungan kita adalah dari Keluaran pasal yang ke-39. Dari pasal ini kita belajar, kita melihat bagaimana untuk penyelenggaraan kebaktian, penyelenggaraan sebuah ibadah itu luar biasa, detailnya sangat diperhatikan. Bagaimana kita memaknai sebuah penyelenggaraan ibadah? Apakah kita untuk ibadah rasanya ya begitu saja, sesuatu yang rutin, datang seperti biasa tanpa sesuatu yang harus dipersiapkan?
hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan memaknai sebuah ibadah dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu detail, semuanya diatur dengan baik-baik. Kita baca ayat 1 saja ya saudara sekalian. Di sini dikatakan ini tentang membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan di ayat 2 dan selanjutnya kita melihat bagaimana untuk membuat baju efod, bagaimana untuk membuat gamis, membuat lain-lain banyak hal. Saya takjub dengan pasal ini. Bagaimana Tuhan begitu detail mengatur segala sesuatunya untuk penyelenggaraan sebuah ibadah. Sedangkan sangat sering kita melihat orang datang ke ibadah dengan datang apa adanya. Sepertinya tidak dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi hari ini kita belajar bahwa ibadah itu sesuatu yang sangat baik dan butuh persiapan lebih baik karena kita mau berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Pertama-tama saya mau ajak kita mengingat juga dari dalam Ibrani. Dari Ibrani 10 pasal 25, di situ dikatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Juga di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dari sini kita melihat bahwa ibadah itu gak bisa diremehkan. Tapi kita harus punya kerinduan untuk datang ke dalam ibadah. Kita harus bergairah untuk datang dalam sebuah ibadah. Karena ibadah mengandung satu janji. Ibadah itu mengandung satu janji di mana kita percaya ketika kita melakukannya Tuhan disenangkan, maka kita tahu kita akan berjumpa dengan Tuhan yang memberkati kita. Lalu hari ini kita belajar bagaimana caranya kita melakukan persiapan-persiapan untuk ibadah dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal ini yang kita lihat, satu pasal ini bicara tentang pakaian untuk para imam, untuk pemuji, untuk semuanya. Saya cuma ingin katakan untuk yang kita hadapi hari-hari ini. Ketika kita beribadah, adakah kita mempersiapkan secara utuh tubuh, jiwa, roh kita untuk siap menghadap Tuhan? Secara fisik, apakah untuk ibadah kita secara fisik mempersiapkan tubuh kita untuk segar, untuk sehat, untuk berpenampilan baik dan sopan, bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai satu bentuk kita menghormati Tuhan yang kita hadapi. Lalu secara jiwa kita, adakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk kita bisa fokus di dalam ibadah, hanya untuk meninggikan Tuhan, hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan aja sebagai fokus dari ibadah kita. Dan dari sisi roh, apakah kita mempersiapkan roh kita untuk memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan? Saya percaya ketika kita mau menghadiri sebuah ibadah, ketika kita mau mempersiapkan sebuah ibadah, ketika kita mempersiapkan dengan tubuh, jiwa, roh kita sebaik-baiknya untuk Tuhan, saya percaya yang pertama adalah Tuhan disenangkan. Yang kedua, saya sangat percaya kita pun akan sangat diberkati dalam tiap kali penyelenggaraan ibadah. Fokus pada Tuhan, siapkan jiwa kita, siapkan tubuh kita, siapkan roh kita, maka engkau akan dipuaskan oleh hadiratnya, oleh firman-Nya. Hari ini kembali diingatkan, biar kita sama-sama mempersiapkan
diri untuk hadir dalam sebuah ibadah atau untuk melayani di dalam ibadah dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang sangat mempedulikan hal-hal detail di dalam penyelenggaraan ibadah. Mari saat ini kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar. Kami kembali diingatkan untuk kami sungguh-sungguh menghargai, memaknai penyelenggaraan ibadah dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Ajar kami Tuhan ketika ibadah akan dilaksanakan untuk kami dapat mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kami sebaik mungkin. Kami boleh menjaga kesehatan kami. Kami boleh menyiapkan hati jiwa kami untuk fokus kepada Tuhan. Kami boleh menyiapkan roh kami untuk menyala-nyala dan memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau disukakan. Dan kami percaya ketika Engkau disukakan, berkat-Mu Tuhan akan dicurahkan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam ibadah. Dan kami tidak mengeremehkan penyelenggaraan ibadah. Untuk kami tidak menghindari penyelenggaraan ibadah, tapi kami sungguh-sungguh mengejar hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Biar kiranya Tuhan mendengar setiap doa kami. Pimpin kami Tuhan untuk kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 39. Membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potong nyala itu menjadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus, buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama, jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau, jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung, jajar yang keempat, permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah,
Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka.